Nah, terlebih Mas Gading ini punya platform yang baik ya kan di digitalnya dia. Artinya ini salah satu yang memang kita butuhkan. Dunia basket Indonesia kembali bergelora. Tim-tim baru mulai bermunculan. Musim ini akan ada 4 tim anyar. Lalu sebelumnya juga sudah ada nih tim-tim baru yang bermunculan di IBL, dan tepat di depan gue udah ada dari manajer West Bandit Solo, Mas Cesar Wilhelm. Yes, Lo Mas, apa kabar? puji Tuhan baik. Jadi bener Mas ya, kita IBL semakin bergelora, tim-tim baru berdatangan, dan West Bandit kan baru saja menyelesaikan musim perdananya ya Mas. Betul sekali, Mas. Luar biasa, 4 besar. Yes. Gimana Mas? Mungkin sebelum kita nanya tentang lengkap-lengkap tentang West Bandits, bagaimana melihat lu review dari musim lalu? Kita ngelihat musim lalu adalah musim yang sangat luar biasa buat kita sebagai tim baru, dan itu merupakan catatan sejarah. Dan kita melihat bahwa dengan situasi pandemik seperti itu kita masih bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Artinya kita bisa menjadi contoh buat klub-klub baru yang akan masuk ke IBL di tahun 2022 ini, bahwa sebagai tim baru kita bukan berarti tidak bisa memberikan tantangan untuk tim-tim yang sudah ada. Artinya kita bisa menjadi contoh bahwa tim baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal apabila memang serius dijalankan dengan baik. Jadi West Bandits memang dari awal juga nggak hanya numpang lewat aja ya Mas ya, Betul, dengan mendatangkan beberapa pemain yang jempolan. betul. Dan saat ini bagaimana nih Mas kegiatan setelah kompetisi libur? Rehat dulu atau tapi gue lihat dari YouTube udah mulai latihan lagi ya? Betul, betul. Gimana tuh? Ya, jadi saat ini kita sudah melakukan persiapan untuk eh, musim 2022. Nah, saat ini kita masih di tahap off season, artinya kita ingin memastikan bahwa fondasi yang paling bawah, yaitu physically, itu kita siap untuk bisa mengarungi musim 2022. Apalagi nanti ditambah banyaknya klub baru, artinya jumlah pertandingan akan semakin banyak. Nah, ini penting banget di masa off season ini untuk kita bisa semakin besar, semakin tinggi, and then semakin cepat, sehingga nanti waktu di kompetisi kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan dan keinginan dari pelatih. Jadi sebenarnya pemain nggak dapat libur banyak-banyak ya? Eh, Lumayan sebenarnya 2 bulan kemarin Oke. libur setelah season selesai, apalagi season itu dijalankan secara bubble, artinya mereka juga secara psikologi itu sangat eh, ter ya, ini semua baru ya. Iya. Kita belum pernah merasakan seperti itu, kompetisi bubble seperti apa, dan kita ngelihat energi dan psikologi pemain kita ini terkuras sangat besar. Artinya kita memberikan waktu libur yang cukup untuk mereka bisa refresh, recharge energinya mereka, dan kembali dengan motivasi yang lebih lagi dari yang sebelumnya. Nah ini kan klub basket Mas ini kan kita bilang apes, baru masuk di musim perdana udah langsung kena pandemi, nggak ada penonton, nggak ada apa gitu-gitu Mas. Mungkin bagaimana sih perasaan dari manajemen sendiri gitu? Ya, waktu kita masuk di IBL tahun 2021, kita memang sudah melihat kemungkinan tersebut. Artinya kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Oleh karena itu, memang arah atau kebijakan dari manajemen ini kita sesuaikan dengan situasi yang ada sekarang. Tentunya kita kalau misalkan ditanya, oh apakah perlu supporter atau enggak, tentunya kita sangat membutuhkan supporter. Artinya kita ngelihat dengan kondisi seperti ini kita harus tetap bisa berjalan sesuai sama target yang ingin dicapai sama klub. Jadi memang keinginan untuk ambisi untuk punya supporter pasti ada lah Mas ya. Pasti apalagi kita tahu Banditos itu nama dari fans kita, sangat luar biasa dukungannya, mulai dari kita sebagai komunitas sampai waktu itu kita bermain di divisi 1 dan juga sampai ke level yang tertinggi di IBL. Dukungan itu sangat berarti buat kita. Nah kalau kita flashback ke terkait dengan berdirinya West Bandit Mas, mungkin bisa ceritain nih Mas, mungkin dari tahun berapa Mas?
di tim ini atau mungkin 2019. Oke, bagaimana Mas sejarahnya nih Mas? Karena kan tadi udah ngobrol ada barat-baratnya seperti apa itu Mas? Betul. Ya jadi sebenarnya West Bandit ini eh, bermula dari sebuah komunitas yang berada di Green Garden di daerah Jakarta Barat gitu. Nah, memang di lapangan Green Garden ini begitu banyak pemain-pemain mulai dari amatir sampai profesional itu bermain di situ. Nah, kita ngelihat dengan animo warga di sekitar situ dan juga potensi yang dimiliki oleh industri basket ke depannya, dua kakak beradik yaitu James Winston dan William Ongko Wijaya, itu founder dari West Bandit, ngelihat penting untuk bisa membuat sebuah komunitas yang memang dijalankan secara baik. Nah, dari situ kita ikut bermain di open turnamen sampai kita membentuk tim divisi 1. Nah, tim divisi 1 ini juga kita bukan hanya sekedar bermain saja, tapi kita ingin memastikan kita bisa berkompetisi dan memberikan yang terbaik di situ. Makanya dari segi pemain saat di divisi 1 itu banyak diisi oleh pemain-pemain ex-pro lah bisa dibilang. Gitu. Karena banyak yang bilang juga tim amatir rasa pro ya. Betul. Nah, setelah itu, setelah berjalannya waktu, kita bisa berhasil juara di divisi 1. Ya, waktu itu ada Dodo, ada Bona, ada Wijin, ada Mario. Habis itu nama-nama besar semua itu. Betul, ada Yogi da Silva juga dan juga banyak pemain-pemain lainnya. Nah, kita ngelihat kita membutuhkan panggung yang lebih besar lagi. Dan kebetulan di saat yang tepat IBL saat itu membuka peluang untuk bergabungnya tim baru. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki oleh founder kita, sebenarnya ini mulainya dari mimpi sih Mas. Oke. Ya, kalau kita mau flashback sedikit, boleh. mereka itu waktu kecil punya mimpi untuk memiliki satu klub basket profesional. Gitu. Jadi sebenarnya petualangan mereka di industri basket bukan hanya baru di tahun 2019 kemarin, tapi itu dari sebelum-sebelumnya. Ya, waktu itu James Winston dan juga William Ongko Wijaya pernah membawa tim 3x3 untuk berlaga di Asia Pasifik kalau saya nggak salah. Dan hasilnya adalah itu Indonesia juara pertama gitu di turnamen tersebut dan mewakili di level dunia waktu itu di Turki. Nah, sebenarnya jadi kalau mau ngomongin pengalaman basket itu memang sudah dimiliki oleh mereka dan mereka ngelihat peluang ini ada, waktunya tepat, ya kenapa enggak. Jadi gitu. memang kontribusi dari para founder kepada basket juga nggak usah diragukan lagi ya Mas ya. Betul. Luar biasa. Terus solonya Mas bagaimana? Nah, kenapa kita memilih Solo nih? Jadi sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama dari sisi histori. Ya, kita tahu saat di awal tahun 2000 itu ada Bhinneka Solo. Betul ya. Bhinneka Solo itu adalah tim legend lah. Tim yang memang saat itu pada zamannya kuat, selalu ada di 4 besar minimal, ya kan. Dan di situ juga punya ada bintang-bintang juga yang berkiprah di level nasional juga, ya, bersama tim nasional. Ada Lolik, ada Mas Lolik, ada Mas Pakingdai, ya kan. Artinya secara basket Solo ini mempunyai nilai tersendiri. Sudah ada sejarahnya tercipta. Betul. Ya. Sedangkan kita juga tahu bahwa Solo ini sudah kehilangan Bhinneka klub bola basket dengan waktu yang cukup lama. Terakhir kalau saya nggak salah 2009 ya. Nah, kita ingin mengisi kekosongan tersebut karena kita tahu ini berhubungan dengan yang sisi keduanya, yaitu dari sisi bisnis. Nah, kita ngelihat memang animo masyarakat di Solo itu sangat tinggi untuk olahraga. Artinya peluang untuk bisnis tersebut sangat tinggi. Jadi berdasarkan dua itu ya kita memilih kota Solo. Terlebih, nah, salah satu owner kita itu
suka banget sama Mas Loli. Oh, Gitu. jadi benar-benar mewujudkan ininya Mas ya, semua impian-impian kecilnya gitu. Betul, makanya bajunya juga nomor 13 tuh. Mas Loli. Jadi, Gitu. dan mungkin kalau bicara Solo Mas, erat juga deh mungkin kalau kita bicara sepak bola juga lagi naik juga deh Mas, karena Persis Betul. Solo nih. Betul. Apakah itu juga menjadi suatu harapan Mas bagi West Bandit, jadi bola dan basket beriringan nih di Solo gitu? Pastinya kita ngelihat industri olahraga di Indonesia ini sedang berkembang. Ini bisa dilihat dari banyaknya event multi Iya. internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Artinya kita bisa berjalan berbarengan. Ya, kita berjalan beriringan untuk memajukan kota Solo gitu. Siap. Berbicara ini juga gayung bersambut, akhirnya ada bos baru di West Bandit Yeah. Solo. Ya tentunya yang pertama adalah mungkin teman-teman di sini tahu semua Mas Gading Martin. Mungkin bisa ceritakan Mas, bagaimana itu? Akhirnya Mas Gading juga yang dari entertainment nyemplung juga nih ke bola basket. Betul. Ya, jadi sebenarnya ini bermula dari saat kita selesai melakukan season di 2021. Secara manajemen kita melakukan evaluasi. Artinya kita melihat target-target mana yang memang tercapai secara organisasi, dan kita melihat dari sisi prestasi untuk bola basket itu kita lebih dari target gitu. Tapi di sisi yang lain kita ngelihat ada kekurangan yang dimiliki sama organisasi kita dari manajemen kita. Nah dari situ di saat waktu yang tepat dan juga orang yang tepat kita dipertemukan oleh Mas Gading dan juga owner yang satunya, Pak Norman Sebastian. Nah memang kita memiliki atau share the same vision. Artinya dengan melihat kebutuhan kita dan juga tujuan kita yang sama, ya kita bisa berjalan berbarengan nih. Nah terlebih Mas Gading ini punya platform yang baik ya kan di digitalnya dia. Artinya ini salah satu yang memang kita butuhkan. Kita ingin menyampaikan message yang tepat, oleh karena itu kita membutuhkan platform yang tepat juga. Iya. Gitu. Nah Mas Gading bisa mengisi kekosongan itu. Nah di sisi yang lain ada pemilik kita yang lainnya, yaitu Pak Norman Sebastian. Nah Pak Norman ini latar belakangnya adalah pengusaha. Nah kita melihat juga ada kekurangan yang kita miliki sebagai organisasi, yaitu dari segi bisnis. Kita ngelihat peluang industri basket ini besar, tapi kita belum bisa menjangkau lebih jauh dari sisi bisnisnya. Oleh karena itu kita harapkan dengan masuknya Pak Norman Sebastian juga itu bisa meningkatkan atau mengembangkan bisnis dari organisasi kita ini, dari klub West Bandit ini gitu. Dan pastinya kalau entertainment sudah masuk akan berdampak juga ke digital. Kalau saya ngeliat dari sosial medianya West Bandit, YouTube-nya juga aktif terus ya Mas ya. Jadi bisa lebih bergairah lagi. Betul ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Iya. Di era semuanya yang serba digital ini, kita ngelihat bahwa sosial media ini dan juga digital platform ini penting. Artinya balik lagi, kita punya visi, ya kita punya misi, kita punya message. Nah, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat di luar sana, ya ini yang paling saat ini paling mudah adalah lewat digital platform tersebut. Artinya kita bisa menjangkau sejauh-jauhnya gitu. Dan biasa juga kalau misalnya kalau melihat kita di temannya Mas Gading di sepak bola, sponsor berdatangan, dan juga pastinya di West Bandit juga sponsor akhirnya berdatangan juga nih banyak nih, karena ada Mas Gading, ada yang lain, jadi digital juga bergairah juga. Berbicara itu Mas, West Bandit merekrut lah sejumlah pemain jempolan lah gitu, dan juga mempertahankan pemain musim lalu, beberapa pemain. Bahkan di sosial media gue ngelihat ayo nih tim-tim baru, sabar nih ya, kita tahan nih gitu. Targetnya apa sih Mas? Target kita di musim 2021. 2022. Oh sorry ya, 2022. Langsung juara nih kayaknya. Ya tentunya kita ingin mempertahankan tradisi ada di 4 besar. Oke. Itu yang minimal.
dengan bertambahnya pemain-pemain baru yang kita rekrut dan akan kita rekrut nanti, kita berharap kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, memang balik lagi, ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kita membutuhkan perbaikan dari semua pihak, baik dari sisi manajemen, pemain, dan juga dari sisi organisasi secara keseluruhan. Makanya kita ngelihat dengan bergabungnya Mas Gading dan juga Pak Norman Sebastian bersama dengan founder kita sebelumnya, ini bisa menjadi tim yang sangat baik dari sisi manajemen ya. Lalu dari sisi pemain kita ngelihat kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kekurangan kita di sebelumnya gitu. Kita ngelihat size kita memang boleh dibilang cukup lah ya, tapi waktu kita mau compete di level atas kita membutuhkan size dan juga skill yang memang ada di sana. Artinya kita akan merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan yang ada di West Bandit. Mungkin apakah itu menjadi alasan merekrut MD Ulhak yang 2 meter ya Mas? Betul, itu salah satunya. Kita membutuhkan rim protector sih Mas. Oke. Gitu, itu salah satu yang kita ya kurang lah di musim sebelumnya. Waktu itu di musim 2021 kita cuma punya Pringo, Patrick pun juga bisa dibilang undersize ya. Lalu kita ada Habib Tito Aji ya, lalu kita ada Mas Fadlan ya. Artinya memang secara size kita untuk di posisi itu sangat kurang gitu. Dan ini juga menarik banget, kemarin juga sempat ramai juga ya, akhirnya West Bandit dari bursa transfernya bergeliat terus nih dari West Bandit. Dari sisi teknisnya Mas, mungkin pengen banyak yang tahu musim lalu ada apa sih Mas pertandingan yang paling spesial menurut bagi sang manajer apa sih? Karena kita nggak bisa nonton jadi kita cuma denger doang nih. Paling spesial saya rasa perjalanan kita di musim kemarin itu cukup dibilang spesial ya. Di setiap seri itu memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Sebagai klub baru tentunya tidak mudah untuk bisa menggabungkan 12 pemain yang ada di lapangan and then 3 pemain yang ada di luar. Gitu, artinya pekerjaan yang cukup berat untuk kita bisa masuk ke babak playoff kemarin. Memang bukan sesuatu yang kebetulan ya, saya rasa itu merupakan buah dari kerja keras dari tim pelatih dan juga tim itu sendiri. Artinya di setiap seri itu kita memang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Di seri pertama terlihat bahwa kita seperti demam panggung ya, maksudnya di situ tim kita banyak diisi oleh pemain-pemain muda ya, di situ terlihat memang pemain muda kita belum perform. Tetapi di seri kedua dan seri ketiga itu merupakan titik balik dari klub West Bandit di musim 2021, dan memang di sisa seri tersebut kita bisa memberikan yang terbaik dari setiap game sampai di babak playoff. Dan di babak playoff pun juga tidak semua pemain pernah merasakan atmosfer tersebut. Artinya kita ada sedikit adaptasi. Untungnya kita hanya membutuhkan satu pertandingan aja untuk mereka bisa wake up call lah bisa dibilang. Dan di game kedua melawan Prawira dan game ketiga itu terlihat bahwa pemain-pemain saling mengerti satu sama lain, dan itu merupakan buah dari proses yang kita udah jalanin berbulan-bulan sebelumnya. Kekeluargaan seperti apa sih Mas di West Bandit? Karena kan tadi Mas bilang banyak ada beberapa pemain yang belum pernah main di playoff gitu, menghadapi tim-tim yang memiliki sejarah panjang gitu. Betul. Gimana Mas kekeluargaan di West Bandit, dan bagaimana Mas sebagai manajer menjaga keharmonisan tim? Gini, sebenarnya kalau dibilang setiap tim ini punya dinamikanya masing-masing ya. Ada di tim lain yang lebih penting, tapi di tim kita biasa aja. Ada juga yang tim kita itu penting, tapi buat tim lain itu biasa aja. Nah, kita ngelihat kita harus memastikan tim ini balance.
ya kan, bagaimana kita memperhatikan pemain, ya kan, tapi di sisi lain ada eh, target-target yang memang secara manajemen kita harus pastikan tim ini bisa berjalan secara long term. Artinya dinamika itu pasti ada di dalam tim. Yang penting adalah kita tahu tujuan kita apa, dan kita ingin pemain-pemain yang ada di West Bandit ini bermain dengan hati, Mas. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan mereka tidak memiliki hati, akan susah. Terlebih banyak tim-tim baru nanti, Iya. ya kan, yang bergabung dengan kita. Artinya kita ingin memastikan bahwa pemain-pemain yang ada di West Bandit ini memang punya hati untuk West Bandit. Berbicara tadi juga dengan jiwa, dengan hati, kan West Bandit juga mungkin dengan penampilan perdana di IBL, jadi bisa jadi mereka jadi legenda juga ya Mas ya, kalau seandainya menjadi juara atau nantinya. Amin. Ya sekarang juga sebenarnya sudah meraih prestasi karena 4 besar. Amin, Mungkin seperti itu juga Mas ya, karena mereka ini generasi pertamanya West Bandit, jadi bisa terbilang mereka tuh calon-calon legendanya West Bandits. Terkait dengan filosofi apa sih Mas yang dipakai oleh tim dari West Bandits, karena biasanya sebuah tim kan ada karakternya, ada filosofinya gitu Mas, kalau dari tim Mas seperti Ya, apa? kita ini punya moto sebenarnya, Apa tuh? street made us. Artinya memang kita ini sebuah tim yang terbentuk dari komunitas jalanan, Oke. ya kan. Dan bisa bermain di liga tertinggi itu merupakan sesuatu prestasi tersendiri, ya kan. Bahkan ada pemain-pemain kita yang sebelumnya nggak ada punya mimpi untuk bisa bermain di sana, gitu. Tapi dengan bergabungnya West Bandit, kita bisa menjadi platform buat mereka untuk bisa berkiprah dan berprestasi di liga tertinggi ini. Artinya kita ingin memastikan bahwa kita nggak boleh melupakan dari mana kita berasal. Itu kita bisa bertumbuh itu dari komunitas yang biasa, yang ada, yang hanya kecil, awalnya hanya kecil dan dari jalanan. Nah, itu yang kita pengen tetap mereka ingat, bahwa nggak penting dari mana kita berasal, ya, tapi selama kita melakukannya dengan baik, prosesnya kita jalani dengan baik, pasti hasilnya juga akan mengikuti. Dan ini juga West Bandits apakah akan berpulang kembali juga Mas, mungkin dalam beberapa sesi kembali ke Jakarta Barat untuk mungkin main bareng sama warga-warga di sana gitu Mas. Apakah sudah dilakukan juga Mas? Pasti. Memang kita ada apa namanya, karena ini lagi situasi pandemik seperti ini, memang kegiatan kita memang sangat dibatasi. Kenapa? Karena kita ingin memastikan kita mengikuti protokol kesehatan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya saat ini kita memang hanya melakukan sesi latihan terbatas bersama tim kita. Tapi kedepannya setelah nanti PPKM ini semakin turun dan diperbolehkan, artinya kita akan bermain juga di sana. Kita akan memastikan komunitas itu tetap ada, dan juga bukan hanya Jakarta Barat aja, tapi kita juga akan pergi ke Solo untuk melakukan grand launching gitu. Dan di Solo kan juga supporter bolanya luar biasa banget Mas, Betul. Mas Sopati. Mungkin Betul. apakah nantinya akan kesana juga Mas untuk mungkin ke arah supporter sepak bola atau seperti apa? Pasti kita membutuhkan dukungan semua pihak, ya, tidak terbatas hanya bola saja, tapi dari seluruh warga Kota Solo. Artinya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memiliki dampak untuk warga Kota Solo. Itu nanti kita akan melakukan coaching klinik, ya, ataupun juga training camp di sana, dan juga kita akan hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang memang diadakan di Kota Solo, terutama untuk olahraga. Ini merupakan komitmen kita untuk bisa memajukan Kota Solo, dan kehadiran West Bandit ini bisa berdampak buat warga Kota Solo. Amin, tentunya juga harapan yang luar biasa Mas ya buat West Bandit, juga prestasi dan juga dari sisi sosialnya, kebanggaan Solo. Persaingan tahun depan gimana nih Mas? 4 tim baru ditambah tim-tim yang Satria Muda, Pelita dan sebagainya, gimana Mas sebagai manajer melihatnya? Ya, saya rasa 4 klub ini memiliki potensi yang cukup baik, ya.
dilihat dari infrastruktur yang mereka miliki dan juga kemampuan finansial yang mereka miliki, mereka bisa berada di level atas. Tapi kembali lagi, untuk mempersiapkan tim ini memang tidak mudah. Artinya dengan adanya 4 klub baru ini, tentunya talent pool yang terbatas ini itu akan yang mereka akan kesulitan juga untuk mencari pemain. Tapi saya yakin dengan komitmen yang diberikan oleh IBL dengan kebijakan-kebijakan lainnya, itu akan memberikan talent pool yang lebih besar lagi untuk IBL ini. Kita harapkan dengan itu semua kompetisi ini dapat berjalan dengan baik. 4 klub ini bisa bersaing, dan balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, West Bandit ini bisa menjadi contoh atau harapan buat tim-tim baru ini. Oh, sebenarnya kita bisa untuk bisa ada di level tersebut, tergantung dari apakah kita mau atau enggak gitu. Pengelolaan klub, Mas, Betul. juga pemain-pemain gitu. Betul. Mas, kita kalau ngelihat di pinggir-pinggir jalan Jakarta, atau mungkin kalau tinggal buka Twitter, Instagram, kan udah banyak banget yang fun basketball, Mas ya. Yes. Ini anak-anak bergemar main basket gitu. Betul. Gimana Mas ngeliat Mas, kan kalau dulu kan sempat hilang sedikit, sekarang balik lagi nih Mas. Betul. Jadi ya kita ngelihat ini juga berkat kerja keras dari pemerintah juga ya, untuk industri olahraga. Kita lihat di pemerintahan kali ini olahraga itu bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi sudah merupakan sebuah hiburan buat masyarakat Indonesia, terutama di situasi pandemik ini. Artinya kita sudah mulai ngelihat banyak komunitas-komunitas kecil, ya klub-klub baru juga yang berada di level pembinaan itu mulai bertumbuh. Ini tidak terlepas dari begitu banyaknya kembali event-event yang diselenggarakan di Indonesia. Kita lihat FIBA Asia yang akan dijalankan tahun depan, lalu juga Piala Dunia di yang bola basket di tahun 2023 ya. Ini merupakan dinamika yang terjadi dari komitmen pemerintah Indonesia juga. Artinya kita harus bisa memaksimalkan peluang yang ada, potensi yang ada untuk bisa memajukan industri basket gitu. Dan kita sebagai sebuah klub, West Bandit ini memiliki komitmen untuk bisa memberikan platform buat anak-anak muda ini, gitu, memberikan harapan. Oh, ternyata dengan kita bermain basket itu kita bisa memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup kita, gitu. Oh, dengan kita bisa bekerja di industri bola basket, kita bisa meningkatkan taraf hidup mereka semua. Itu yang kita ingin sampaikan sih sebenarnya. Jadi juga ada kemungkinan West Bandit merekrut Mas ya, teman-teman yang di jalanan-jalanan juga Mas ya. Balik lagi, moto kita ada Street Made Us. Ya, tugas kita adalah menyiapkan platform tersebut untuk mereka bisa berkompetisi di level profesional. Nah, kita akan memastikan bahwa pembinaan dari level muda ini akan kita lakukan secara bertahap. Ya, memang kita ada rencana untuk membangun kategori 19 sampai 23 gitu. Nah, nanti kita juga akan mulai lagi untuk membangun atau bekerja sama dengan klub-klub di daerah untuk melakukan pembinaan di level junior gitu. Jadi kita harapkan dengan kerjasama tersebut kita bisa melahirkan pemain-pemain baru yang mungkin nanti bisa menjadi pemain nasional di Indonesia. Wah, jadi menyebarkan jaringan-jaringan ini Mas ya, kayak bisa dibilang kayak sekolah basketnya ya. Betul. Wah, luar biasa. Pertanyaan terakhir Mas, sebelum kita menutup di sesi kita kali ini, harapan ya Mas, mungkin buat ya, mungkin pertanyaan simpel tapi jawabannya banyak banget yang beragam-beragam, dan juga doa buat bola basket Indonesia Mas, karena selama ini kan kita masih 2 bulan 3 bulan aja gitu. Mungkin kalau dari West Bandit, apakah ada harapan lebih agar basket itu bisa lebih menjadi industri gitu Mas? Ya, kami dari West Bandit yakin dengan komitmen yang dimiliki oleh IBL bahwa industri ini
bisa bertumbuh apabila kita eh, menjalankannya secara bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya dari pihak penyelenggara aja, tapi juga dari pihak pemerintah dan juga dari pihak klub dan juga bagian-bagian lainnya. Artinya kita harus bekerja sama untuk bisa memajukan industri ini supaya ini menjadi industri yang besar dan bisa memberikan dampak yang luas, lebih luas lagi dari yang sebelumnya. Gitu. Siap deh Mas Cesar, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga juga tahun depan sudah ada info Mas kapan mulai. Oke, jadi rencananya di 11 Januari sampai bulan Mei. Wah, berarti Gitu. nggak lama lagi sebenarnya. Betul, dan good newsnya adalah IBL sebagai penyelenggara sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk menjalankan kompetisi tersebut dengan adanya penonton. Wah, alhamdulillah luar biasa ini. Betul ya, artinya kita semua klub-klub yang ada di bawah naungan IBL itu harus memastikan protokol yang baik sehingga kompetisi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sisi yang lain kita berharapkan penonton dan juga fans-fans dari setiap klub ini betul. Closing statement Mas. Markasnya West Bandits di Jakarta apa di Solo? Nantinya kalau pakai penonton. Solo. Oh, enggak, tetap Solo, oke ya. Oke deh. Sekian Mas Cesar, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di tahun depan karena kita bisa datang ke stadion nantinya. Siap. Sukses Mas, salam buat teman-teman dari West Bandits. Baik.